Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas dan menebar kebaikan bagi sesama. Baik, perkenalkan saya Nur Aini, Widaiswara Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Jadi kita akan bahas seperti apa desain pembelajaran untuk pelatihan PKA khususnya untuk agenda 1. Nah, ini untuk dasar penyelenggaraan pelatihan PKA ya, itu Perlan nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, dari Perlan ini, maka pelaksanaan PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, itu dilaksanakan secara blended learning. Ya, secara blended learning dengan total itu 908 JP dengan 105 hari pelatihan. Nah, blended learning ini tentu kita ada MOOC-nya, ada sinkronus dan asinkronusnya, ada klasikalnya, itu nanti akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas ini tadi ya, tahapan blended learning. Tadi kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa untuk PKA ini dilaksanakan secara blended learning. Nah, blended learning ini untuk tahapan atau pola pelatihan PKA yang blended learning ya. Yang pertama itu dilaksanakan secara pembelajaran mandiri atau kita kenal dengan nama MOOC atau self learning. Nah, di sini peserta secara mandiri belajar dari modul-modul yang disajikan di LMS. Ini total jamnya adalah 66 jam pelajaran ya. Setelah itu dilanjutkan dengan e-learning. E-learning ini tentu polanya ada sinkronus 30 JP dan ada asinkronus 72 jam. Ini untuk total 4 agenda dalam PKA. Ya, terus setelah itu ada pembangunan komitmen bersama, setelah itu baru ada pembelajaran klasikal untuk tahap pertama. Ya, ini kurang lebih 151 jam dengan 18 hari pelatihan. Setelah itu ada stula, ya. Ini ada pembelajaran di kelas dulu, terus ada stula, ada aktualisasi kepemimpinan kinerjanya, ada pembelajaran klasikal tahap 2. Ya, ini jadi total untuk jam pelajaran pelatihan PKA itu adalah 908 jam dengan 105 hari pelatihan. Cukup panjang ya Ibu Bapak untuk pelatihan PKA ini. Ya, ini untuk tahapannya kita akan bahas selanjutnya. Ya, ini kelompok mata pelatihan dari PKA. Jadi ada 4 agenda di pelatihan kepemimpinan administrator. Yang pertama adalah untuk agenda 1 itu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, untuk agenda 2 kepemimpinan kinerja, agenda 3 untuk manajemen kinerja, dan agenda 4 itu aktualisasi kepemimpinan kinerja. Ini agenda dalam PKA. Nah, selanjutnya bahwa yang akan kita bahas kali ini adalah untuk agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di mana dalam agenda 1 ini ada 2 mata pelatihan atau 2 modul ya. Ada 2, yaitu yang pertama wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Yang kedua bela negara kepemimpinan Pancasila. Ya, jadi ini yang akan kita bahas untuk agenda 1 PKA. Nah, seperti apa sih desain atau pelatihannya? Yang pertama ini sebelum kita bahas desain atau strategi pembelajarannya, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan dan kompetensi untuk pelatihan kepemimpinan administrator itu yang terhighlight adalah bahwa PKA ini yang ingin dikembangkan adalah kepemimpinan manajemen kinerja. Ya, ini. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan ini bagaimana kepemimpinan kinerjanya, bahwa setiap pemimpin dituntut untuk apa? Mampu melakukan perbaikan kinerja, perbaikan manajemen kinerja yang mendukung percepatan pelayanan publik ya, percepatan perbaikan pelayanan publik. Jadi ini setelah mengikuti tadi yang JP-nya lumayan panjang, maka ini yang diharapkan dari para peserta bahwa kepemimpinan manajemen kinerjanya itu sehingga mampu melakukan perbaikan manajemen kinerja yang mendukung perbaikan pelayanan publik.
Ini untuk tujuan PKA ya, kompetensi untuk PKA. Sementara kalau untuk agenda 1, tadi agenda 1 kan kepemimpinan Pancasila ya dan nasionalisme, maka tujuannya yang pertama adalah bahwa yang akan didapat peserta adalah membekali peserta tentang konsep dasar yang pertama kaitannya dengan ketahanan nasional dan integritas. Ini yang pertama. Yang kedua itu mengaktualisasikan ini nilai-nilai wawasan kebangsaan. Tentu wawasan kebangsaan ini meliputi apa ya? Visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, terus sistematika bela negara ya, nilai-nilai bela negara, terus kerangka kerja sebagai pondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi, pelayanan publik yang berkesinambungan nih ya, sebagai wujud dari upaya bela negara. Ini untuk agenda 1 ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini. Jadi tadi di agenda 1 itu ada 2 modul. Jadi pokok pembagian pembelajaran dalam agenda 1 ini ya. Tadi kita bicara ada 2 modul. Modul wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Yang kedua bela negara, kepemimpinan Pancasila. Ini modul yang akan dibahas atau didapat peserta dalam agenda 1. Nah, ini dipelajari di dalam kegiatan self learning atau MOOC sebelum nanti dilakukan secara e-learning. Yang kedua, pelaksanaan pembelajarannya itu blended, tadi kita sudah bahas di awal. Jadi untuk blended learning tadi di awal sudah dilakukan MOOC, belajar secara mandiri, self learning. Lalu blendednya itu sinkronus ada 4 JP dan asinkronusnya ada 10 JP dengan klasikalnya 12 JP. Jadi untuk agenda 1 ada 4 jam sinkronus, asinkronusnya ada 10 dan klasikalnya 12 jam. Nah, ini untuk pembagian atau perorganisasian hari pembelajaran ya. Jadi untuk hari pertama itu dilakukan e-learning dengan sinkronus dan asinkronus dengan JP-nya seperti ini. Hari kedua juga masih sama. Ya, dilakukan secara e-learning. Nah, sementara untuk klasikal lakukan 12 jam. Ini untuk di hari ke 10 dan 11 dari rangkaian pelatihan, sementara ini di hari ke-29. Ya, selanjutnya kita akan bahas desain pembelajarannya seperti apa. Kok tadi kan kita sudah tahu ya, agenda 1 ada 2 modul gitu, seperti apa polanya. Nah, kita akan bahas desain pembelajaran untuk agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, ini untuk desain pembelajaran hari pertama. Untuk yang sinkronus 2 jam. Nah, tentu diawali dengan apa? Perkenalan, karena sebelumnya belum ya. Kita perkenalan dulu, kita bangun suasana, kita perkenalannya dengan yang tentunya dengan yang rileks ya, dengan rileks kita perkenalannya seperti apa. Mungkin bisa jadi peserta bisa kita minta 1 kata untuk agenda 1 gitu ya, seperti apa, itu bisa salah satu contohnya. Terus juga menjelaskan tujuan pelatihan, terus pokok bahasannya seperti apa untuk di agenda 1 ya, menjelaskan kegiatan belajar agenda 1. Nah, juga yang terpenting adalah kita tanya jawab kaitannya dengan pengalaman, dengan pemahaman peserta dari hasil MOOC. Ya, dari hasil self learning yang 2 modul. Terus kita overview modul, jadi dari berbagi pengalaman kita akan lakukan penguatan overview-nya. Terus setelah itu paparan makalah self learning, karena dari hasil pembelajaran MOOC peserta akan membuat esai. Nah, esai itu agenda 1 yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas di untuk di sinkronus pertama ya, kita akan minta peserta, salah satu peserta lah yang menarik tulisan esainya untuk kita presentasikan. Nah, setelah itu penjelasan tugas, baik tugas individu maupun kelompok ya, memberikan kesimpulan, feedback, dan menutup untuk pertemuan yang asinkronus. Nah, ini untuk yang asinkronusnya yang selama 6 jam. Jadi ada penugasan individu, ada penugasan kelompok. Nah, penugasan individu ini kaitannya dengan implementasi nilai-nilai bela negara di instansi atau unit kerja peserta masing-masing. Jadi peserta diminta membuat tulisan, mengidentifikasi gitu ya, permasalahan ancaman yang dihadapi oleh instansi peserta kaitannya dengan nilai-nilai bela negara. Nah, di sini bisa menggunakan pendekatan environmental scanning. Jadi di mana ada mengidentifikasi manajemen resiko, peluang, isu, dan lain sebagainya ya. Nah, ini dibuat dalam bentuk penugasan seperti ini ya.
Lalu tugas kelompoknya apa? Peserta diminta membedah masalah kepemimpinan dari kasus yang diberikan. Ini saya coba berikan 3 kasus yang saya kira cukup prioritas di Kementerian Agama ya, mengembalikan integritas dalam birokrasi yang terpapar korupsi, mengatasi isu radikalisme dan terorisme, terus penguatan nilai bela negara dalam implementasi kebijakan penanganan stunting. Ini isu-isu yang saya kira isu-isu aktual yang bisa kita angkat dalam rangka memberikan pembekalan kepada peserta aktualisasi nilai-nilai bela negara ya. Nah tentu harus ide kreatif sampai dengan menghasilkan sebuah policy brief kelompok dengan tema yang diberikan. Oke, kita akan lanjut untuk hari kedua. Hari kedua ini sinkronus 2JP, tentu diawali dengan membangun suasana, review pembelajaran gitu ya. Terus paparan penugasan individu kelompok yang tadi sudah disampaikan di awal, kita akan coba paparkan di sini ya, perwakilan lah dari kelompok, terus penguatan materi sama paparan self learning lagi yang esai peserta karena bisa jadi belum semuanya ya. Terus pemberian umpan balik, penjelasan rencana pembelajaran klasikal, terus juga pemberian kesimpulan dan penguatan dari materi. Ini ya. Nah, ini untuk desain pembelajaran untuk yang asinkronus kedua. Jadi ini sama tugasnya masih individu dan tugas kelompok, tapi yang kedua ini diminta peserta untuk membuat aktualisasi, integrasi dan kinerja organisasi pelayanan dalam kerangka kerja nilai-nilai kepemimpinan Pancasila sebagai perwujudan bela negara. Jadi sama ya, diminta membuat analisis, tindak lanjut gitu ya, sama memberikan solusi yang kreatif dari isu-isu yang ditampilkan. Lalu tugas kelompok, nah tugas kelompoknya ini diminta untuk studi kasus tentang model-model pemimpin integritas dan berorientasi pelayanan di lingkup organisasi. Jadi boleh jadi peserta secara berkelompok memilih tokoh-tokoh yang patut dijadikan role model kepemimpinan saat ini dan masa yang akan datang di tingkat instansi dan nasional. Nah, nanti hasil dari diskusi ini berupa konsep-konsep model pemimpin integritas dan berorientasi pelayanan. Jadi dalam bayangan peserta dari hasil role modelnya ini kira-kira kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pengalaman itu seperti apa? Itu yang kita harapkan dari hasil diskusi ini. Itu Bapak Ibu untuk yang e-learningnya, kita akan masuk ke pembelajaran klasikal yang 12 jam. Nah sama ya seperti di awalnya perkenalan, karena kan kemarin dibagi 4 kelompok ya, bisa jadi kita belum kenal semuanya, maka di awalnya perkenalan, membangun suasana, pokoknya membuat peserta rileks gitu ya, nyaman, dinamika kelompok. Balik lagi kita akan coba tanya jawab kaitannya dengan pengalaman dan pemahaman pembelajaran di agenda 1 sebelumnya. Terus pembahasan tugas yang self learningnya kita minta presentasi lagi untuk yang esainya menarik yang bisa kita bahas gitu kan. Nah untuk klasikal ini saya ingin ada praktik lapangan peserta mengunjungi kampung moderasi beragama gitu ya. Kampung moderasi beragama, di sana mereka belajar membangun kepemimpinan dan pemaknaan dalam konsep bela negara dari hasil kunjungan itu ya. Terus juga ada menonton video tentang moderasi beragama gitu. Nah, terus setelah itu melakukan brainstorming tentang pengalaman-pengalaman mereka terkait wawasan kebangsaan dan moderasi beragama di dalam menjalankan tugas di unit kerjanya masing-masing. Jadi ini ya, terus membuat paparan dari hasil studi kasus implementasi modul 1 dan modul 2, terus memaparkan hasil diskusi dan pemberian umpan balik, terus juga ada games-gamesnya, bisa jadi games yang pengambilan keputusan atau win-win solution, pokoknya games juga yang bisa mengantarkan mereka pada experience menjadi seorang pemimpin ya. Nah terakhir saya minta peserta membuat tulisan tentang peran ASN ya, peran ASN dalam penguatan moderasi beragama yang dikaitkan dengan integritas berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Kenapa ini dipilih? Karena untuk yang program saat ini pun penguatan moderasi beragama masih menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Ya, di akhir dari sesi klasikal ini sama, kita pembulatan materi agenda 1, pemberian apresiasi atas semangat peserta dalam mengikuti kegiatan, terus kita berikan feedback, umpan balik, motivasi, penguatan ya, karena ini kan masih panjang lagi ya, masih ada agenda-agenda yang lain dalam rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator. Jadi totalnya ini 12 jam untuk klasikal.
Itu Bapak Ibu untuk strategi pembelajaran agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. NKRI harga mati, salam nasionalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.